Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Wah, Ibu cantik sekali hari ini. Kamu bisa saja, Mel. Terima kasih, Nak. Ya, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi berita yang kedua, yaitu tentang simpulan dan ringkasan teks berita. Tapi sebelum itu, kita ulas dulu yuk materi yang kemarin kita pelajari. Ayo, kira-kira ada yang ingat nggak ya kemarin kita belajar apa? Kemarin kita belajar tentang unsur-unsur atau pokok-pokok berita. Amel mengingatnya dengan jembatan keledai adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Apalagi ya, Sal? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana, Bu? Kalau Faisal mengingatnya dengan bantuan jembatan keledai Askadi Megamel. Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana, Mel? Bagus, benar sekali anak-anak. Jadi kemarin kita belajar tentang unsur atau pokok-pokok berita yang ada 6 itu loh. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalian bisa menggunakan bantuan jembatan keledai seperti Amel tadi, yaitu adik Simba, atau dengan Askadi Mega seperti yang dipakai oleh Faisal. Atau bisa juga menggunakan pola 5W plus 1H. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang simpulan dan ringkasan teks berita. Yuk, Ibu sudah buat tayangan materinya. Kita simak bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa kelas 8 SMPN 1 Tambun Selatan, kami mengucapkan selamat datang di pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 bersama kami guru pengampu kalian, Bu Yayu, Bu Listi, dan Bu Desti. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks berita bagian yang kedua, yaitu materinya tentang simpulan isi teks berita. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Dengan tujuan pembelajaran, setelah membaca teks berita, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah membuat simpulan secara tepat, membandingkan simpulan, ringkasan, dan rangkuman dengan benar, serta menyimpulkan isi berita dengan tepat. Dengan fokus PPK atau nilai karakter yaitu integritas dengan nilai rasa ingin tahu, mandiri, dan cinta tanah air. Selanjutnya, adapun lingkup materi dan penilaiannya, diantaranya langkah-langkah membuat simpulan teks berita dan perbandingan simpulan, ringkasan, dan rangkuman, serta penilaiannya, penilaian sikap dan penilaian produk. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Simpulan merupakan suatu proposisi atau kalimat yang disampaikan, diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simpulan juga bisa dikatakan sebagai gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, simpulan merupakan hasil atau inti dari suatu pembicaraan atau pembahasan. Simpulan ini biasanya lebih mudah dicerna oleh otak kita. Nah, ini merupakan
jenis atau teknik menarik simpulan, ada 4 diantaranya: generalisasi, silogisme, analogi, dan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Dalam teks berita paling sering digunakan teknik atau jenis menarik simpulan yaitu kausalitas. Mengapa? Karena dalam unsur-unsur atau pokok-pokok berita terdapat unsur berita mengapa atau why yang di dalamnya berisi tentang alasan atau hubungan sebab akibat dalam sebuah teks berita. Adapun langkah-langkah menyimpulkan teks berita diantaranya: yang pertama, bacalah atau simaklah keseluruhan berita dengan seksama. Ingat ya, keseluruhan berita, bukan sebagian saja. Yang kedua, carilah unsur-unsur atau pokok-pokok berita tersebut, terutama pada unsur why atau unsur mengapa. Seperti yang kita pelajari kemarin, unsur atau pokok-pokok berita itu ada 6. Bisa kita singkat dengan adik Simba, Askadimega, atau dengan pola 5W plus 1H. Apa saja? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita cari unsur-unsur ini. Selanjutnya, dari unsur-unsur tersebut atau hal-hal penting tersebut, kita susun menjadi kalimat utuh yang baik dan benar. Berikutnya kita akan bahas tentang perbandingan, simpulan, ringkasan, dan rangkuman. Ketika membicarakan tentang perbandingan, yang kita bahas bukan hanya perbedaannya saja, tetapi juga ada persamaan dan perbedaan. Nah, terkait simpulan, ringkasan, dan rangkuman memiliki persamaan, yaitu sama-sama memendekkan bacaan atau bahasan dengan mencari poin penting bacaan atau bahasan tersebut. Selanjutnya, perbedaannya yaitu simpulan merupakan inti suatu bacaan atau bahasan, sedangkan ringkasan masih mengikuti urutan berpikir penulis aslinya, sedangkan rangkuman itu bebas atau tidak mengikuti urutan berpikir penulis aslinya. Jadi dalam menulis ringkasan, kita harus mengikuti urutan atau cara berpikir penulis, sedangkan rangkuman itu bebas. Terserah kita, tidak harus mengikuti aturan. Nah, ini ada contoh yang bisa membuat kalian lebih paham perbedaan antara ringkasan, simpulan, dan rangkuman. Nah, ini Bu ambil teks berita, teks tertulisnya, berita yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang pembelajaran daring di Kabupaten Bekasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menganalisis unsur-unsur atau pokok-pokok dari berita ini. Nah, sekarang akan Ibu tayangkan kembali unsur-unsurnya. Ada unsur apa? Yaitu pembelajaran daring pada tahun ajaran baru. Ada unsur siapa? Yaitu Kusuma Ridwan, Anissa, dan MGMP. Kapan? Pada tahun ajaran baru 2020-2021, di mana di 96 SMP Kabupaten Bekasi. Mengapa? Pembelajaran secara daring dilakukan karena Kabupaten Bekasi masih mengalami pandemi COVID-19. Nah, unsur bagaimana? Yaitu para guru membuat video dan modul pembelajaran secara daring. Pokok-pokok atau unsur-unsur berita ini merupakan poin-poin penting dalam teks berita. Simpulannya bisa kita ambil dari pokok-pokok berita ini, terutama fokus di titik mengapa. Yaitu simpulannya, pada tahun ajaran baru, pembelajaran secara daring dilakukan karena Kabupaten Bekasi masih mengalami pandemi COVID-19. Membicarakan tentang memendekkan suatu bacaan, sebenarnya antara simpulan, ringkasan, dan rangkuman, itu paling pendek adalah simpulan. Mengapa? Karena ketika rangkuman dan ringkasan berangkat dari seluruh unsur-unsur berita, tapi kalau simpulan tidak, hanya intinya saja. Dan kita bisa fokus di unsur mengapa. Mungkin bisa juga ditambah poin penting lainnya sehingga menjadi kalimat utuh. Sedangkan ringkasan, kita memendekkan bacaan dengan mengikuti urutan berpikir penulis aslinya. Maksudnya apa? Coba kalian perhatikan teks beritanya. Di sini disebutkan 96 di Kabupaten Bekasi tetap melakukan pembelajaran daring pada tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, kita bisa lihat
96 SMP Kabupaten Bekasi itu merupakan unsur di mana? Terus lanjut ke unsur apa dan unsur kapan. Nah, ketika kita meringkas, kita harus mulai dari unsur di mana, apa, dan kapan, kemudian dilanjutkan dengan unsur lainnya. Berbeda dengan menulis rangkuman, kita diberikan kebebasan. Jadi tidak harus mengikuti urutan berpikir si penulis asli. Kita bisa mulai dari unsur mengapa, atau unsur bagaimana, atau unsur kapan. Terserah kita. Misalnya ya, Ibu ambil dari unsur kapan. Pada tahun ajaran baru 2020-2021, 96 SMP Kabupaten Bekasi siap melakukan pembelajaran daring karena Kabupaten Bekasi masih mengalami pandemi Covid dan seterusnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Lagi pula sudah sangat terlihat jelas perbedaan antara simpulan, ringkasan, dan rangkuman. Ibu ulangi, jadi simpulan merupakan intinya dari unsur-unsur berita yang banyak itu. Terus sedangkan ringkasan, kamu ketika menulis ringkasan harus mengikuti pola berpikir penulis asli. Nah, sedangkan rangkuman kamu lebih bebas. Ngambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, itulah tayangan materi teks berita yang kedua, yaitu tentang simpulan dan ringkasan teks berita. Apakah bisa dipahami? Ataukah ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah, Amel paham, Bu. Amel jadi lebih mengerti bagaimana cara menarik kesimpulan pada teks berita. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, Faisal juga paham, Mel. Faisal juga tahu ternyata antara simpulan, ringkasan, dan rangkuman itu berbeda ya. Ya, betul sekali Faisal. Amel juga jadi paham. Alhamdulillah, untung kita mendengarkan materi dengan seksama ya. Iya, betul sekali, Mel. Itulah gunanya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bu Guru atas pemberian materi pembelajaran hari ini. Iya, sama-sama anak-anak. Alhamdulillah kalau kalian paham terhadap materi pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.